Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta, netizen, subscriber, dan juga para pemerhati dari channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja dimudahkan daripada hal-hal positif yang saat ini sedang dikerjakan. Dan selalu kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa semuanya, yang dimana sampai detik ini masih menyimak, mendukung, dan juga mengikuti setiap program atau kegiatan dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara. Semoga hal itu nanti membawa dampak positif kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan bagi pemirsa yang masih memiliki banyak sekali masalah kehidupan, baik itu masalah pribadi, susah jodoh, ataupun utang piutang riba, atau masalah-masalah apapun yang saat ini sedang mendera para pemirsa semuanya, semoga saja segera diberikan solusi penyelesaian yang mudah, yang dimana solusi tersebut nantinya benar-benar dari Allah dan juga bisa menyelesaikan yang Anda alami semua daripada masalah tersebut, dan lebih bisa mengambil daripada hikmah-hikmahnya. Dan alhamdulillah pemirsa, dimana momen 17 Agustus alhamdulillah sudah terlewati dengan baik, dengan meriah, dan juga dengan suasana sukacita kemarin-kemarin. Dan sekarang ini dimana kabar, sedikit narasi dari kami, dimana kabar demi kabar ini sudah banyak, dimana salah satu kabar yang paling menarik yaitu tentang kabar yang dikabarkan oleh pihak berwenang, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika, mengenai daripada adanya gempa megatrust, di mana gempa tersebut sudah mengancam daripada khususnya Nusantara, Indonesia, maupun wilayah-wilayah lain di mancanegara. Dan sebagai pribadi manusia, secara umum atau secara sisi manusiawi, mungkin banyak yang tahu penyebab daripada terjadinya gempa, karena mungkin pergeseran lempeng tektonik, hingga akhirnya dari pergeseran tersebut terjadi benturan hingga akhirnya menyebabkan goncangan gempa. Dan di momen ini yang sudah dikabarkan oleh pihak berwenang, di mana adakah daripada perihal sisi gaibnya atau hakikatnya apa, dan lebih-lebih esensi apa daripada gempa ini? Apakah ini sebagai pengingat kita manusia, atau justru hal ini ada hal-hal yang besar di baliknya? Dan di kesempatan ini alhamdulillah kita mohon izin untuk menguak daripada perihal sisi gaibnya tentang gempa megatrust yang akan terjadi. Dan di sini kami sampaikan bahwasanya kami tidak mendahului apapun. Kami hanya ingin mengetahui daripada perihal sisi gaibnya. Dan juga lebih-lebih semoga saja daripada hal yang bisa kita ungkap ini pun akan menambah iman dan juga ranah keyakinan kita untuk taat pada Allah. Nah, itu yang kami sampaikan dan kami pertegas dengan jelas. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya, yaitu Bapak Hamid. Assalamualaikum Bapak Hamid. Waalaikumsalam Mas Titis, Pak Titis. Alhamdulillah sehat, baik. Kamu jarang kelihatan kayaknya ini. Tidak Mas. Ini masih di Jawa atau di Palung Mariana? Masih di sini Mas. Atau masih di Palung Maria Ozawa? Wah, pelanggaran kalau itu. Sehat Bapak? Sehat. Sehat ya? Sehat. Benar. Benar. Kemarin sempat dengar kabar-kabar gempa yang sudah disiarkan pihak berwenang. Banyak di media sosial. Kabar gempa megatrust. Oke.
kurang lebih tahu mengenai pemberitaan. Nah, ini saya mau izin minjem raganya. Siap. Tolong persiapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aktif. Dibersihkan semuanya dari penyusup, penipu, pengaku-ngaku yang mengaku dibersihkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluarkan semuanya, menguat. Penyusupnya dari manapun unsurnya terkunci, semakin terkunci. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin salah satu makhluk gaib yang tahu mengenai sisi gaib atau hakikat mengenai daripada gempa megatrust yang sudah banyak dikabarkan di dunia manusia, dari makhluk gaib yang benar-benar tahu dan diizinkan hadir dan bisa bercerita mengenai gempa megatrust yang sudah banyak kabarnya di dunia manusia yang benar-benar asli. Saya mohon ketarik ke tangan kanan saya. Otomatis menguasai raga ini. Semakin menguasai semakin full. Penyusup, penipu, pengaku-ngaku hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada penyusup, penipu, ataupun yang mengaku-ngaku otomatis, berapapun lapisanmu dari iblis, saya mohon dengan izin. Otomatis terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan salam yang kamu ucap otomatis langsung kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kamu jin fasik, gaib fasik, otomatis ketahuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Silakan diproteksi kembali. Jika masih belum percaya. Ya, karena dunia gaib itu banyak sekali tipuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin. Yang aktif. Bantu bentengi roh dan sukma dan raga mediatornya dari gaib penyusup, penipu, pendompleng yang mengaku-ngaku langsung hancur. Hancur sehancur-hancurnya menjadi abu terlempar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf mengganggu waktunya. Dengan golongan apa ini yang hadir? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Kalau boleh saya tahu, Anda berasal dari mana? Saya salah satu panglima yang berasal dari pantai selatan. Oh, iya, terima kasih. Ngomong-ngomong, sebelum kita lanjut, saya izin untuk menyuguhkan sesuatu suguhan. Apakah diizinkan? Terima kasih, tidak perlu. Oke. Dan alhamdulillah Anda sudah muslim. Saya sudah muslim. Terus sedikit saya izin menanyakan, pantai selatan, nah, di mana lokasi Anda ini kan pantai selatan. Ya. Pantai selatan ini sendiri sampai detik ini, apakah masih dikuasai sosok Ratu Roro Kidul atau sudah berganti? Sudah berganti lama. Terus Roro Kidul yang tipuan di sana itu sangat banyak sekali untuk menipu golongan-golongan manusia yang ingin mencari keilmuan ataupun pesugihan. Pantai sekarang yang ada di pantai selatan sudah tidak dikuasai
dari Roro Kidul itu sendiri. Hmm. Roro Kidul sudah lenyap, dilenyapkan dari penguasa alam gaib. Beliau sang yang Jaya Nirwana. Oh, jadi begitu. Ya. Mengenai soal penguasa pantai selatan yang saya tanyakan, di mana sekarang sebenarnya sudah agak lama itu ya, dan itu sudah dikabarkan melalui konten-konten yang lalu pemirsa. Lalu siapa penguasa pantai selatan? Ratu Pantai Selatan. Ibunda Ratu. Ya. Oke, saya menyebutnya begitu. Kalau boleh saya tahu, apakah Anda memiliki sebuah sebutan atau biasa akrab dipanggil siapa begitu? Dharma. Dharma. Tak panggil Mbah Dharma ya. Silahkan. Dan saya menyebutkan sesuatu tidak apa-apa. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak usah. Saya di sini hanya sebentar. Oh begitu. Masih banyak ranah yang harus Anda kerjakan begitu. Benar. Oke, terima kasih Mbah Dharma sudah mengizinkan waktu. Begini Mbah Dharma, sebelum saya berbicara atau menanyakan daripada titik intinya, di mana saya sedikit izin berbicara dulu ya, mengenai narasi, membuka supaya nyambung. Di dunia manusia ini kan beredar kabar tentang suatu hal yang akan terjadi, yaitu peristiwa besar, di mana peristiwa itu yaitu gempa. Di mana di dunia manusia itu gempa yang akan terjadi itu nanti skala besar, di mana disebut dengan gempa megatrust. Kalau dari sisi nyata manusia, para ilmuwan, para pakar, dan pihak yang berwenang itu mungkin sudah paham bahwasanya penyebab terjadinya gempa itu karena adanya benturan lempengan demi lempengan yang akhirnya menggoncangkan begitu. Benar. Kalau boleh diizinkan, disebutkan atau dijelaskan lah, yang diizinkan saja sekiranya hakikatnya gempa megatrust yang dipahami manusia sekarang ini dan memang kejadiannya belum terjadi itu bagaimana dan hakikat apa daripada kejadian yang akan terjadi tersebut. Silakan, yang diizinkan saja yang disampaikan. Ya. Begitu kiranya. Masa yang sudah terlalui sampai saat ini, Iya. peringatan demi peringatan sudah diberikan kepada manusia, terutama manusia yang ada di Nusantara ini sendiri. Dengan peringatan-peringatan itu, manusia banyak yang tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang telah manusia lakukan. Dari peringatan-peringatan itulah yang saat ini, jika ada manusia yang sudah diizinkan dengan keilmuan teknologi yang ada di manusia sekarang, itu ada benarnya. Oh, ada benarnya. Oke. Tetapi untuk tempat, untuk waktunya, saya tidak bisa menyebutkan. Oke. Tetapi dari kami, pasukan saya, ataupun dari pasukan-pasukan yang lainnya, entah itu yang ada di pantai selatan, pantai utara, pantai yang ada di luar Jawa, Samudra Hindia, saat ini sudah banyak yang diberikan tugas dari kejadian yang akan datang. Oh. Kejadian yang akan datang, yang dikatakan manusia megatrust, itu memang benar adanya. Kembali lagi, untuk tempatnya saya juga tidak boleh menyebutkan. Oke. Karena itu rahasia. Dari golongan kami juga tidak ada kewenangan untuk menyebutkan di kalangan manusia. Oke. Iya. Dan dari tanda-tanda ataupun peringatan-peringatan yang sudah diberikan kepada golongan manusia, tetapi manusia tidak menyadari dengan kesalahannya, kejadian inilah yang akan datang, yaitu azab bagi manusia, entah itu yang sudah melanggar aturan yang ada di agama, ataupun ujian
bagi manusia yang mempunyai keimanan. Oke, jelas. Mbah Dharma, Anda sudah menyebutkan secara garis besar atau secara pokok poinnya. Saya sudah mendapat penggambarannya sebagai manusia di mana Allah Subhanahu wa taala dari beberapa waktu lalu, mungkin dari tahun lalu saya tarik sampai detik ini, di mana peringatan demi peringatan itu sudah diberikan Allah kepada dunia manusia, kan begitu. Namun manusia tidak begitu memahami tentang hakikat apa yang sebenarnya. Dan manusia sebenarnya dengan peringatan tersebut mereka sadar bahwa dengan bencana mereka itu banyak yang sadar akan bencana dari makna bencana itu sendiri. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Iya. Mereka hanya terbesit di dalam pikirannya saja. Mereka masih kalah dengan belenggu nafsu yang ada di dunia. Nafsu yang ada di dalam diri manusianya. Dari situlah manusia tidak bisa memaknai dengan setulus hatinya bahwa sebuah peringatan, bahwa sebuah bencana kecil itu adalah peringatan yang diberikan Allah kepada manusia agar manusianya kembali kepada jalan yang benar, yaitu kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia banyak yang tidak menyadarinya dan banyak yang tidak melakukan yang seharusnya dijalankan. Jadi pada dasarnya ya memang larinya seperti itu. Oke, terima kasih sedikit penyampaiannya Mbah Dharma. Ini sudah, saya izin memotong untuk kembali berbicara, boleh? Silakan. Oke. Begini Mbah Dharma, sekilas yang Anda sampaikan sudah mulai nampak daripada runtutan prosesnya, rangkaiannya. Dan ini tidak disebutkan, tidak diizinin menyebutkan tempat dan lainnya. Itu soal yang masih sir. Terus ini, yang menjadi daripada pertanyaan besar saya. Ketika Allah menurunkan azab kepada manusia, berarti itu ada sebuah tanda besar di mana kesalahan manusia ini sudah mungkin melampaui batas. Di ranah ini, kesalahan yang seperti apa? Apa mungkin kesalahan menyekutukan Allah, atau ilmu hitam, atau justru dosa-dosa yang sekarang modern seperti halnya riba, atau yang seperti apa? Boleh diizinkan kah untuk disampaikan? Jika azab sudah turun, berarti di suatu negara sudah banyak yang menyimpang di dalam agamanya. Kemaksiatan, riba, LGBT, ataupun yang lainnya. Entah itu kemaksiatan dohir ataupun kemaksiatan di batiniah manusianya. Jika azab sudah turun, apa yang dilakukan manusia sudah melampaui batas yang sudah tidak bisa ditoleransi. Dengan azablah mereka akan menerimanya. Entah orang itu akan sadar jika masih diberikan izin untuk hidup ataupun tidak. Itu bukan kuasa dari saya untuk menyebutkannya. Oke. Terima kasih sudah disampaikan. Di mana beberapa tadi sangat jelas gamblang, riba ya, LGBT, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan itu ya. Lalu ada juga yang mungkin ranahnya ranah tradisional, mungkin ilmu hitam, ya, dan juga lain sebagainya. Ini sedikit saya menanyakan perihal ini untuk lebih tajam dan lebih dalam. Daripada kesalahan ini kan termasuk ranah modern. Apakah ranah seperti halnya riba,
LGBT itu asli budaya leluhur Nusantara? Karena setahu saya tidak. Tidak. Budaya Baratlah yang mencemari virus yang ada di Nusantara ini. Oh. Dan dari budaya ini yang mungkin sudah mulai menjamur anaknya di tanah Nusantara hingga akhirnya daripada mungkin dosa-dosa yang lain lah itu sudah mulai banyak tersebarnya begitu. Ya. Oke. Tetapi yang menjadi kesalahan besar manusia dari virus-virus yang sudah ada di Nusantara, mereka menganggap bahwa kejadian itu, bahwa apa yang dilakukan, mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah hal normal. Oke. Terus ini Mereka sudah menganggap hal seperti itu adalah hal biasa. Ya. Lalu ini saya juga izin bertanya sedikit mengenai daripada hal ini. Apakah daripada kejadian ini salah satu wujud nyata di mana kalau pemirsa jeli menyimak konten Padepokan Gaul yang sudah agak lama, di mana tentang Nusantara, apakah hal ini kejadian yang belum terjadi yaitu gempa Megatrust ini ada hubungannya dengan mungkin sisi pembersihan untuk Nusantara juga? Benar. Oh. Dan ada hal-hal yang mungkin masih rahasia sifatnya? Ada. Saya tidak bisa menyebutkan untuk masuk ke ranah bangkitnya Nusantara. Itu bukan ranah saya. Oke, terima kasih banyak. Tetapi kejadian yang akan datang itu ada sambungannya untuk bangkitnya Nusantara. Oke. Bangkitnya Nusantara itu bukan hanya sebatas bangunan saja, tetapi akhlak, budaya luhur Nusantara yang dahulu kala ada itu akan ada kembali. Ya, saya sempat mendengar daripada penyampaiannya. Oke, ya. Lalu ini sedikit saya izin bertanya kepada Mbak Dharma. Ketika suatu wilayah ingin ditimpakan azab atau bala oleh Allah, di mana kadang-kala di tempat itu kan ada salah satu paku buminya Allah atau kekasihnya Allah, hingga azab itu mungkin diringankan. Nah, di momen-momen yang belum terjadi ini, apakah daripada tempat-tempat yang mungkin nanti disasar itu sangat, mohon maaf, kosong daripada paku buminya Allah tadi? Ya, benar. Dan walaupun ada yang diizinkan untuk menjadi paku bumi yang ada di salah satu daerah, mungkin beliau sudah tidak diizinkan lagi untuk berdoa, untuk melindungi di suatu daerah yang menjadi tempat dari beliau yang menjadi paku jauh itu sendiri. Oke, jelas. Karena kenapa saya menanyakan hal ini mengenai daripada paku buminya Allah? Karena Nusantara ini kan terkenal juga dengan banyak manusia alemnya, banyak manusia pinternya, banyak manusia yang memiliki keyakinan yang kuat kan gitu. Ya. Dan jika paku-paku bumi yang ada di Nusantara ini dari bencana-bencana yang sudah terjadi yang ada di Nusantara ini, beliau tidak berdoa agar bencana itu tidak melebar semakin besar, mungkin dari kejadian yang sudah terjadi itu akan membuat korban jiwa banyak sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi dengan doa dari paku-paku bumi yang ada di Nusantara lah yang menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak sadar, tidak kunjung untuk memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki di dalam diri manusia, yaitu bertaubat,
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang benar. Jadi pada intinya yang dimaksudkan paku bumi itu tidak diizinkan berdoa. Itu mungkin tidak diizinkan oleh Allah. Bala itu digeser. Itu mungkin tidak, tapi bala itu tetap diterima walaupun ada paku bumi yang di sana. Tetap doa itu mungkin hanya meminimalisir, bukan menggeser ataupun bukan membawa kemana bencana itu, bukan. Oke, kan di situ jelas. Lantas, ini mungkin titik terangnya di sini. Dari Megatrust ini sendiri sudah banyak diketahui oleh kalangan manusia, yang dimana manusia ini ahli dalam bidang teknologi atau keilmuan kan gitu. Lah, hal apa kok sampai manusia memiliki ilmuwan bisa mengetahui adanya kejadian ini sebelum terjadi? Adakah gaib juga yang bekerja? Mungkin. Saya izin bertanya ke sana. Keilmuan, apapun yang dilakukan manusia, itu pasti ada gaib yang bekerja untuk membantunya, untuk membimbingnya. Jikalau sekarang manusia sudah banyak yang mengetahui kejadian yang akan datang, jika ada angka 1 sampai 100, mereka hanya mengetahui 1% saja. Angka 2 sampai ke 100, itu semuanya rahasia Allah. Oh, jadi manusia-manusia itu hanya mengetahui daripada hal kecilnya saja, daripada banyaknya tapi rahasia Allah tadi. Sekalipun dan apa yang diketahui manusia antara kebenaran dan kesalahan itu tidak bisa ditentukan. Oh, jadi sekalipun manusia itu tahu belum pasti kebenarannya, karena kebenaran yang mutlak itu tetap milik Allah begitu. Dan kesalahannya itu mungkin agak banyak pastinya. Oke, jelas. Terus ini, dari hal ini sendiri, apa yang perlu dipersiapkan manusia tatkala mungkin menghadapi suatu goncangan bencana atau peringatan, bahkan ini azab? Apa sih yang perlu dipersiapkan? Apakah harus dengan harta kekayaan manusia atau mungkin ibadah manusia? Karena mungkin banyak sudah manusia di Nusantara yang beribadah, kan begitu. Beribadah yang benar, itu yang seharusnya dilakukan manusia sekarang. Tapi faktanya kan banyak yang beribadah benar. Mereka menganggap bahwa ibadahnya itu sudah benar. Itu hanya sebatas syariat saja. Oh, itu saja mereka yang mengatakan benar. Tetapi ibadah yang benar itu menyatukan hati, menyatukan iman yang ada di dalam tubuh manusia, menyambungkannya dengan syariat apa yang dilakukan manusia saat ini. Oh, jadi ya mohon maaf, ini yang Anda sampaikan secara garis besarnya begitu, antara syariat dan hakikat. Dan ini sendiri belum banyak mungkin diketahui kalangan manusia secara umum di Nusantara. Oke. Lalu dari kejadian yang belum terjadi ini, pesan apa yang mungkin ingin Anda sampaikan tentang hal ini kepada umumnya manusia atau kami khususnya yang ada di sini? Untuk pesan saya, hanya sedikit saja. Jikalau saat ini kalian ataupun orang-orang yang ada di Nusantara ini masih berbuat maksiat, masih suka meminum minuman keras, masih suka berjudi, ataupun kemaksiatan yang lainnya, jika kalian tidak bisa meninggalkan kemaksiatan itu, setidaknya kalian tidak mengajak kepada kalangan-kalangan yang lainnya. Oh, jadi begitu konsepnya, Mbak? Ya.
Ketika kita tidak bisa meninggalkan kemaksiatan, paling tidak kan gitu, paling tidak jangan mengajak yang lain untuk diajak ke maksiat. Kalau saya berbicara ataupun mengajak manusia untuk bertobat, yang memberikan hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya. Omongan saya mungkin tidak akan diterima. Ya, kami pun menyikapinya ya begitu karena kami ya manusia biasa, manusia pada umumnya kan gitu. Dan kami pun tidak memiliki kapasitas apapun untuk yang terlalu dalam kepada manusia pada umumnya. Ya. Mungkin itu saja pesan yang bisa Anda sampaikan. Itu saja. Oke. Dan Anda sendiri sudah menyebutkan bahwasanya gaib di mana-mana pun, di pantai selatan, di samudra Hindia atau di samudra-samudra itu sudah mulai persiapan. Nah, wallahu alam persiapan seperti apa itu masih rahasia Allah. Terima kasih sudah sedikit diberikan penggambaran mengenai daripada gempa hakikat sisi gaib gempa megatrust, di mana hal ini sebuah azab yang diturunkan oleh Allah begitu ya. Benar. Nah sekarang Dan ini dari gempa, jika itu terjadi gempa yang sangat besar, itu tidak hanya getaran bumi saja yang terbelah, tetapi air yang ada saat ini di Nusantara itu pasti akan menjadi air bah yang sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, porsinya nanti mungkin bermacam-macam kejadian alamnya gitu. Ya. Sambungan dari gaib ke alam nanti mungkin luar biasa, wallahu alam. Kan di sana. Terus Dan dari kejadian itu, manusia tidak perlu takut, tidak perlu berbondong-bondong. Apa yang saat ini mereka punya dikumpulkan menjadi satu, disingkirkan yang menurut mereka itu adalah tempat aman. Itu sangatlah tidak perlu. Itu adalah perbuatan yang sangat merugi. Kalau dia seperti itu mungkin merugi sudah. Ya. Wallahu alam. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Dharma sudah diberikan sedikit waktu untuk menyampaikan mengenai sisi gaib tentang Megatrust. Terus selanjutnya Anda bekerja di mananya, wallahu alam. Saya tidak ingin mengetahui lebih dalam lagi karena ranahnya itu ranah luar biasa. Terus sedikit, yang mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita usai. Di Nusantara ini banyak sudah waktu-waktu ini kalangan manusia yang seolah itu diberikan pengetahuan lebih dahulu atau tanda kutip itu bisa meramal kejadian sebelum adanya kejadian tersebut. Ini kan di Nusantara sudah mulai banyak. Apakah hal ini mempengaruhi hal baik atau hal buruk di Nusantara sebenarnya? Buruk. Kok bisa begitu? Mereka ketika sudah melihat pandangan yang dibantu dari golongan iblis, lalu mencetuskan melalui kata-kata, orang lain mendengarkan, ataupun bahkan ada yang mempercayainya. Golongan-golongan iblis tercipta ke atas membumbung, membuat energi hitam yang ada di daerah orang yang meyakininya. Mereka sama halnya menciptakan golongan-golongan iblis yang baru. Jadi begitu ya? Itu membawa dampak yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Kemampuan yang mereka punya itu adalah kemampuan yang dibantu dari golongan iblis semua. Orang jika seandainya mengetahui sejatinya rahasia, orang itu pasti tidak akan berbicara ataupun membocorkan rahasia yang sangat besar kepada kalangan manusia yang lainnya. Itu yang sesuai sebenarnya. Ya. Jikalau manusia itu benar-benar mendapat suatu atau dibuka hijabnya hingga diberikan tahu sirnya Allah, itu pasti manusia itu tidak banyak berbicara. Ya.
Namun justru sebaliknya ketika manusia dibantu golongan tertentu, pasti manusia itu akan membuka lebih besar, karena cenderung manusia itu seolah merasa tahu dan juga ada hal tertentunya. Oke, sekiranya seperti itu, terima kasih Mbak Dharma. Saya mohon maaf Anda tidak mengizinkan untuk disuguhi. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon izin untuk panjenengan kembali ke tempat asalnya. Terima kasih. Dan mohon maaf kepada kami semua jika banyak kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Titip salam untuk yang di sana. Akan saya sampaikan. Iya, sama-sama. Saya izin bertugas. Iya, sama-sama. Kembali ke tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mau apa? Sehat. Alhamdulillah sehat. Titis. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog kami di kesempatan kali ini mengenai daripada perihal sisi gaib, boomingnya kabar tentang kejadian atau suatu peristiwa yang belum terjadi, yaitu gempa megatrust yang sudah banyak dikabarkan di dunia manusia. Dan sebagai pribadi manusia, kita pun perlu bijaksana menyikapi segala sesuatunya. Ketika mendengar kabar baik, maka mungkin hal baik akan kita terima dengan baik. Begitupun kita ketika mendengar kabar buruk, ya perlunya kita bijaksana mengembalikan lagi segala sesuatunya kepada Allah. Dan terlebih semoga saja hal itu menjadi pengingat kita yang mungkin kita pribadi sebagai manusia kadangkala masih lalai untuk kembali kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah secara syariat dan juga hakikat yang benar dan sesuai. Dan terlebih semoga saja ketika kita mendengarkan kabar-kabar yang kurang baik pun, rasa was-was, rasa sedih, rasa apapun, ketika kita sudah memiliki daripada rasa iman yang sudah mulai tertanam agak kuat, terlebih rasa-rasa itu disingkirkan oleh Allah hingga akhirnya kita pun diberikan ketenangan dalam menyikapi segala sesuatunya. Dan semoga dari konten ini menjadi pengingat kami maupun para pemirsa untuk tetap semangat menjalankan kehidupannya dan selalu berbenah diri, memperbaiki diri hingga akhirnya pun nanti pengaruh itu akan bisa dirasakan oleh diri pribadi maupun lingkungan yang kita tempati, dan semoga saja akan semakin membesar pengaruh positifnya. Khusus dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan itu mutlak karena kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada sebuah kebaikan ataupun kebenaran itu bukan dari kami datangnya, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang jika menurut pandangan kita manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Dan juga jika pandangan kita manusia itu benar, belum tentu menurut Allah itu benar. Semoga bijak menyikapi segala sesuatunya dan juga semakin baik ke depannya. Tetap semangat, salam dari kami yang muda, yang berkarya. Jangan lupa minum kopi, dan juga semoga saja dalam keadaan apapun, semoga saja selalu bahagia hatinya. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.